Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku, ketemu lagi dengan gue Sila Sakti di Sila Musik Channel. I'ma make it burn, I'ma make it burn, I'ma make it burn, I'ma make it burn. I'm gonna set your place on fire, let's get higher. I'ma make it burn, I'ma make it burn, I'ma make it burn, Di video kali ini gue akan melanjutkan video hari Rabu minggu kemarin mengenai beberapa hal yang penting sebelum kita persiapan untuk syuting. So, sebelum gue lanjutin videonya, untuk kalian yang belum lihat bagian pertamanya, kalian bisa lihat di deskripsi. Gue akan taruh link untuk bagian pertamanya. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan subscribe-nya dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan segala macam informasi yang ada di Sila Musik Channel. Like, komen, dan share biar channel gue bisa berkembang. Insya Allah bisa bermanfaat karena ada berbagai macam informasi tentang tutorial, hiburan, tentang karya-karya lagu gue, segala macam ada di situ. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. So, tanpa berpanjang lebar, gue akan memberikan ulasan untuk yang minggu kemarin. Ada beberapa hal yang penting untuk kita persiapkan sebelum kita terpikir untuk syuting. Jadi yang pertama adalah tema. Itu udah gue bahas di hari Rabu minggu kemarin. Yang kedua adalah konsep. Yang ketiga adalah alat yang kita butuhkan. Yang keempat adalah eksekusi di lapangan. Apa sih yang diperluin saat kita eksekusi di lapangan. Yang kelima adalah finishing, yaitu editing setelah kalian melakukan segala sesuatunya dari 1 sampai 4 itu ya. So, di video kali ini gue akan membahas untuk bagian yang kedua, persiapan yang penting untuk dilakukan, yaitu adalah konsep. Konsep itu penting banget karena kalau menurut gue ya, bahasa awam nih, bahasa dari pengalaman yang sering gue dapet lah ya. Konsep itu bagi gue adalah sebuah penjabaran dari tema yang sudah kita buat. Nah, jadi kalau gue kan mengacu karena gue lebih ke bidang musik, jadi gue lebih ke menjabarkannya untuk pembuatan video klip ya. Tema itu buat gue adalah sebuah judul. Bisa itu judul lagu, bisa itu judul film pendek, atau film yang lebih profesional. Nah, dari judul lagu itu kita perlu penjabarannya. Jadi yang kita perlukan adalah referensi untuk menjabarkan sebuah tema. Nah, penjabarannya itu ya dalam bentuk lirik kalau lagu ya. Gue udah pernah mencontohkan di bagian yang pertama. Contohnya misal Allah Rahman, Allah Rahim. Oh, Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Kalian bisa menjabarkan apa sih tentang Allah itu, gitu kan? Nah, kalian menjabarkannya dalam sebuah lirik. Skip, kita kembali lagi ke konsep. Nah, konsep itu adalah karena kita mau mengacu ke pembuatan video klip ya. Jadi kalian butuh imajinasi yang mungkin gue bisa bilang imajinasi yang liar gitu kan. Judulnya Allahur Rahman Allah Rahim, kayak lagu gue itu. Kalian bisa lihat di deskripsi gue, di situ nanti gue taruh video klip yang gue referensikan. Amatiran, tapi insya Allah tesnya itu ke arah profesional lah ya. Nah, jadi Allahur Rahman Allah Rahim itu temanya. Penjabarannya dalam konsep apa? Kita menjabarkan dari lirik yang kita buat. Terus apa sih yang harus difahamin sama kita?
kita kan mau menjabarkan nih menjadi eksekusi di lapangan nanti kan, itu untuk step yang keempat. Jadi yang kita butuhkan kembali lagi referensi apa nih setelah kita bikin lirik. Ketika kita menjabarkan sebuah lirik itu, kita mau bikin video klip nih, kita butuh konsep yang benar-benar mateng. Misalnya Allah Rahman Allah Rahim, udah terbentuk sebuah lirik yang jadi sampai akhir lah ya, lirik sampai ending ceritanya itu. Nah, otomatis konsep yang kita siapkan, oh gua akan buat video klip yang seperti ini, gua akan bikin video klip yang seperti ini. Karena itu kan luas ya, Allah Rahman Allah Rahim ya, mungkin bisa tentang kasih sayang, mungkin bisa kasih sayang itu juga banyak, kasih sayang kepada orang tua, kasih sayang kepada saudara, kasih sayang kepada orang banyak, kasih sayang kepada anak, macam-macam. Nah, jadi itu udah ada di sifat-sifat yang Allah Rahman Allah Rahim gitu kan. So apa sih bentuk cerita yang perlu gue jabarin? Kayak di video klip gue Allah Rahman Allah Rahim itu, gue menjabarkan liriknya itu dalam konsep cerita. Gue ngamen terus saat gue ngamen, di waktu yang berlainan ada tukang ojek dateng nganterin paket kiriman. Setelah dia nganter paket kiriman, dia terima duit, dia masukin duitnya ke dompet, terus dia mau jalan ke motor, tiba-tiba dompetnya jatuh. Nah, di waktu yang bersamaan, gue yang lagi ngamen ada di lokasi itu juga, cuman agak sedikit jauh. Mungkin kalau kalian lebih jelasnya itu, kalian bisa lihat deh di video klip gue Allah Rahman Allah Rahim, gue tempel di deskripsi gue. Nah, ketika itu gue melihat, gue berusaha untuk manggil itu tukang ojek gitu kan, tapi dia nggak denger, dia berlalu gitu aja. Terus akhirnya gue samperin, gue lihat dompetnya ternyata ada KTP-nya. Ya udah, gue simpan. Gue cuma berharap suatu saat gue akan datengin rumahnya, ketemu dengan orangnya, dan gue kembalikan dompet itu gitu kan. Nah, berjalan waktu akhirnya gue ngamen, dan si tukang ojek di posisi yang berbeda, dia melakukan pekerjaannya lah ya. Cuman ketika dia menyadari bahwasan dompetnya hilang, akhirnya pulang rumah. Nah, itu sebelum gue eksekusi untuk menjadi video klip, itu yang gue pikirkan, gambaran-gambaran apa nih kira-kira yang harus gue jabarin dari lirik lagu gue nih gitu kan. Konsepnya seperti apa sih gitu kan. Nah, itu kira-kira seperti itulah ya. Nah, yang ending cerita yang didapat dari tema yang gue bikin atau judul lagu itu Allah Rahman Allah Rahim, Allah Maha Pengasih lagi Penyayang gitu kan. Nah, secara nggak langsung, yang pasti dalam kehidupan ini semua kan udah ada yang ngatur gitu kan. Nah, jadi tanpa kesengajaan, karena gue juga butuh uang di saat itu, di saat ngamen, gue jalan-jalan sampailah gue ke sebuah rumah yang gue nggak tahu menaung itu rumah siapa gitu kan. Begitu gue lagi asik-asik ngamen, gue memang di saat gue menemukan dompet itu, gue sempat sekilas melihat wajah si tukang ojek. Nah, akhirnya keluarlah seseorang dari rumah itu dengan muka kusut. Akhirnya dia ngasih uang. Ya dasar memang orang, ceritanya orang baik lah ya. Nah, akhirnya dia ngasih uang. Begitu gue terima uangnya, gue melihat sekilas, kok mirip nih sama yang di KTP yang gue lihat gitu kan. Gue nggak lihat alamatnya juga, alamat KTP-nya. Akhirnya gue mencoba mengingat kembali, dan gue panggil si tuan rumah itu. Akhirnya gue mengeluarkan dompet, gue melihat KTP-nya, gue nanya ke
si tuan rumah, apakah ini benar dompetnya gitu kan. Ternyata benar. Nah, ending ceritanya gue akhirnya dijamu lah sama mereka, sama keluarganya, sama si tukang ojek dan istrinya gitu kan. Setelah itu singkat cerita udah selesai itu, akhirnya gue cabut sebagai pengamen gitu kan. Nah, itulah konsep yang gue jabarin sebelum gue eksekusi di lapangan. Nah, sebenarnya yang dibutuhkan adalah referensi. Ya, kalian bisa lihat video klip orang, kalian bisa lihat film-film gitu kan. Nah, kalian kembangkan dalam pikiran kalian gimana sih alur ceritanya, sambil kalian coba untuk berimajinasi dengan lirik atau alur cerita yang sudah kalian bikin. Ya mungkin orang membuat alur ceritanya itu dalam bentuk, kalau lagu kan dalam bentuk lirik ya, kalau film itu dalam bentuk skrip. Nah itu bayangan-bayangan itu yang penting untuk membuat konsep eksekusi saat di lapangan. Jadi emang sebenarnya itu perlu pembiasaan sih. Jadi kalau kalian belum mencoba, kalian nggak akan bisa membayangkan kayak gimana sih jadinya gitu kan. Nah jadi gua pun bikin video klip itu memang senatural mungkin. Ya yang pasti gue mau mengarahnya lebih profesional lah ya. Gue ambil angle dari berbagai angle, rata-rata gue ambil itu 3 angle. Jadi angle-angle itu nanti finishing di akhirnya itu ya tinggal di-cutting aja mana yang lebih bagus gitu kan. Nah intinya dari yang poin kedua, hal yang perlu dipersiapkan sebelum syuting itu konsep kan. Nah, yang dibutuhkan adalah referensi. Terus kalian terus mencoba, jangan pernah takut untuk mencoba, karena sebelum kalian mencoba kalian nggak pernah tahu asiknya di mana. Nah, sayangnya gue karena kondisi yang seperti ini lagi COVID, gue belum bisa bergerak lebih leluasa gitu kan. Sebenarnya gue pengen banget untuk syuting lagi untuk video klip karya-karya gue. Ya sayang aja sih, gue sekalian eksperimen juga dengan kemampuan gue coba mengembangkan imajinasi gue dalam bentuk video. Itu gue rasa mudah-mudahan kalian bisa memahami. Sesimpel mungkin gue mencoba untuk menjelaskan ke kalian mengenai konsep yang perlu dan penting dipersiapkan sebelum kalian untuk syuting video klip, film pendek, atau film yang lebih profesional yang durasinya lebih panjang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Saksiin sesi ketiganya di Rabu minggu depan, yaitu mengenai alat. Oke, jangan lupa kalian yang belum vaksin, segerakan untuk vaksin, karena vaksin bisa mencegah 73% dari tingkat kematian. Vaksin bisa menjaga diri kalian, keluarga, dan lingkungan. Jangan lupa juga untuk protokol 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.